Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Novita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel mengenai metodologi penempatan otomatis cepat atom hidrogen dalam protein ligan. Untuk latar belakangnya sendiri, ikatan hidrogen memainkan peran utama dalam stabilitas kompleks protein ligan, di mana kemampuan suatu gugus fungsi itu dapat membentuk posisi atom hidrogennya itu sendiri. Nah, untuk mobilitas tingginya atom suatu hidrogen itu diperkenalkan dengan adanya beberapa derajat kebebasan. Nah, yang disebut dengan status tautomer, di mana status tautomer itu adalah atom hidrogen yang mengubah pasangan pengikatnya berupa torsi, di mana torsi itu adalah atom hidrogen yang diputar sekitar atom berat dalam suatu residu dan suatu protonasi ya teman-teman. Nah, untuk jumlah atom hidrogen sendiri, untuk jumlah atom hidrogen itu sendiri itu dapat berubah-ubah, jadi tidak tetap. Kalau untuk ikatan hidrogennya itu dia memiliki arah yang bergantung pada posisi atom hidrogen, yang mana dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang menangani penempatan hidrogen dalam struktur kristal. Nah, kan teman-teman kan pasti harus membutuhkan suatu aplikasi kan dalam menentukan ikatan protein ligan itu dalam suatu hidrogen. Nah, biasanya program yang disarankan untuk menghitung posisi atom hidrogen itu teman-teman bisa menggunakannya itu dengan aplikasi seperti Whatever, Molprobity, Hubble yang diimplementasikannya itu dalam explore paket. Nah, teman-teman jadi di sini kan sudah diketahui ya untuk metode-metode program-program yang digunakan untuk menghitung posisi atom hidrogen. Jadi sangat terperinci ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman itu ingin mengetahui bagaimana posisi atom hidrogen dalam suatu ligan. Untuk hasilnya sendiri itu dimulai dari algoritma ya, di mana algoritma itu dimulai dengan adanya mengidentifikasi jaringan ikatan hidrogen di antara permukaan protein dan ligan. Nah, tujuan untuk mengidentifikasi jaringan ikatan hidrogen itu dia bertujuan untuk menentukan posisi atom hidrogen yang paling mungkin dalam kompleks protein ligan tertentu. Jadi, tujuan dari adanya mengidentifikasi jaringan ikatan hidrogen itu bertujuan untuk menentukan apakah ikatan protein dan ligan ini itu sudah kompleks atau belum. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa memahami ya. Sedangkan untuk optimalisasi geometri ikatan hidrogen itu ditentukan oleh fungsi empiris, yang mana digunakan dalam pengaitan molekul, sehingga perlu diadakan evaluasi-evaluasi antara interaksi protein ligan dengan model yang sudah baik ya, dengan metode yang sudah baik, sehingga dalam suatu penelitian, dalam suatu penilaian empiris itu sangat penting untuk dilakukan optimalisasi geometri. Nah, sedangkan untuk memastikan kecepatan suatu ikatan hidrogen itu tinggi itu mungkin bisa menggunakan pendekatan program dinamis ya, di mana prinsipnya itu adalah derajat kebebasan lebih lanjut mempengaruhi jaringan ikatan hidrogennya, di mana untuk memastikan kecepatan dari ikatan hidrogen itu bisa dilihat dari derajat kebebasannya ya teman-teman. Sehingga dalam ligan itu terdapat keadaan tautomerik atau protonasi, sehingga dapat merubah sebagian respon terhadap protein. Jadi dalam suatu ligan itu keadaan tautomerik itu atau yang disebut protonasi itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Dalam tanda kutip itu dia itu sebagai respon terhadap protein. Jadi semisal
keadaan tautomerik atau protonasinya itu tidak terjadi, mungkin itu dapat mempengaruhi respon dari protein dan ligan. Untuk molekul airnya itu dia dapat menjadi bagian dari jaringan, di mana air itu dapat membentuk dan menjadi protos sehingga tidak mempertimbangkan status protonasi dari ligan, sehingga pembentukannya itu antara protonasi ligan itu tidak terbentuk menjadi tautomer. Nah, berikut ini itu contoh dari jaringan ikatan hidrogen itu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa di situ itu ada sebuah gambar di mana mencerminkan contoh jaringan antara ikatan hidrogen. Pada gambar sebelumnya itu kan terdapat gambar antara jaringan ikatan hidrogen. Nah, jaringan ikatan hidrogen itu kan terdapat not putih sama not abu-abu. Jaringan ikatan hidrogen itu di situs aktif atau di not putih itu terdapat struktur PDB1, PS3 yang disarankan atau yang diberikan oleh protos, di mana ada O2, O3, dan O4 yang mana merupakan atom hidroksin dari ligan tersebut. Sedangkan untuk not abu-abunya sendiri itu not yang telah dihilangkan dari algoritma dekomposisi siklus. Sehingga dari gambar tersebut kan teman-teman sendiri itu bisa melihat bahwa mana yang termaksud situs aktif atau sisi aktif dari struktur PDB1 dan mana sisi algoritma yang dihilangkan oleh dekomposisi siklus. Mungkin dari gambar tersebut itu sangat jelas ya, menggambarkan bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya sendiri itu, dari data yang didapatkan di jurnal itu terhadap struktur resolusi tinggi dipilih dari kumpulan data eksternal itu dapat dikatakan bahwa posisi atom hidrogen yang telah diuji dengan aplikasi yang terdapat pada jurnal itu dikatakan valid secara manual, di mana kualitas yang didapatkan itu sebanding dengan program lain, dengan keunggulannya itu cukup cepat diterapkan saat itu juga, dan penggunaannya itu interaktif. Sehingga jika teman-teman ingin menguji atau mencoba untuk melakukan pengujian posisi atom hidrogen untuk melihat, itu teman-teman sepertinya bisa menggunakan program-program yang ada pada jurnal tersebut ya teman-teman, sehingga teman-teman itu tidak perlu bersusah payah untuk mencari-cari aplikasi apa yang tepat untuk digunakan, karena menurut jurnal ini aplikasi yang digunakan itu cukup valid ya, di mana keunggulannya itu cepat, interaktif. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.